Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun kita berada. Puji syukur pada Tuhan kita masih dapat bertemu kembali di dalam persekutuan doa online tanggal 21 April 2020. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Hanya Allah, satu-satunya Allah pemelihara di dalam hidup kita. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Dia baik, Dia baik bagiku. Dia baik, Dia baik bagiku. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Kita bersyukur atas kehadiran Tuhan di dalam hidup kita setiap hari, untuk kasih sayangnya, untuk penyertaannya di masa sulit yang terjadi saat ini. Bahkan kita bersyukur Bapak Ibu untuk masa sulit ini, karena kita percaya bahwa di dalam masa sulit pun terus ada Tuhan yang memimpin kita. Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita langit yang selalu cerah, jalan yang selalu rata. Tetapi Tuhan janjikan bagi kita ada kekuatan. Mari kita bersyukur untuk kasih sayang dan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau Allah yang begitu mengasihi, menyayangi kami. Terima kasih setiap hari Tuhan terus memimpin kami. Melalui hari ke hari hidup kami ada penyertaan dan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih bahkan untuk masa-masa sulit ini Tuhan. Kami belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Sebab kami percaya ada tangan Tuhan terus memimpin. Engkau hadir di dalam hidup kami Tuhan, sehingga melalui masa sulit Tuhan terus berkarya dan menyatakan kehendak-Mu di dalam hidup kami, supaya kami senantiasa dapat sungguh-sungguh dekat kepada Tuhan. Terima kasih untuk segala hal di dalam hidup kami, dan terima kasih untuk kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Semuanya hanya karena kebaikan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita juga berdoa mohon pengampunan dosa dari Tuhan. Jika ada di dalam hidup kita hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan,
Biarlah kita boleh sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Kita mohon belas kasihan Tuhan untuk pemulihan bangsa kita. Kita mohon belas kasihan Tuhan juga untuk pergumulan di tengah-tengah dunia ini, khususnya di dalam wabah pandemi virus corona ini. Biarlah satu momen ini Tuhan pakai supaya kita boleh mengakui segala dosa-dosa kita ke hadapan Tuhan. Dan kita boleh sungguh-sungguh bertobat, Bapak Ibu. Mari sama-sama kita naikkan doa, mohon pengampunan dosa dari Tuhan. Kami datang kepada kaki salib Kristus dan kami mengakui bahwa di dalam segala hidup kami Tuhan, ada banyak kegagalan dan kesalahan, kecemaran hidup kami. Di dalam segala hal yang terjadi Tuhan, mampukan kami untuk belajar mengetahui kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, pakailah momen yang ada, situasi ini Tuhan, supaya kami dapat terus mencari wajah Tuhan dan berbalik dari jalan kami yang jahat. Kami mohonkan pengampunan dosa dari Engkau ya Tuhan, karena kami percaya Yesus Kristus yang sudah mati bagi kami di kayu salib, darah-Mu yang tercurah itu untuk menebus dosa kami, mengampuni semua dosa-dosa kami, sehingga kami boleh kembali mengalami damai sejahtera persekutuan dengan Engkau. Ya Tuhan, biar melalui momen ini pun kami boleh kembali berbalik dari kesombongan kami ya Tuhan. Ketika kami merasa kami mampu menjalani hidup ini sendiri. Tapi ketika datang satu momen, kami tidak berdaya Tuhan menghadapi virus yang kecil ini Tuhan, yang tidak kelihatan ini. Kami sombong, kami minta ampun pada Tuhan. Dan kami boleh kembali berbalik. Dan kami mohonkan belas kasihan-Mu Tuhan untuk bangsa kami. Kami mohonkan belas kasihan-Mu Tuhan untuk pergumulan di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Di dalam wabah pandemik virus corona ini, berbelas kasihan Tuhan. Sebab hanya belas kasihan-Mu saja ya Tuhan. Itulah yang memulihkan kami. Kami mohon, kami datang kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu kita sebagai gereja Tuhan, marilah kita juga terus mendoakan untuk bangsa kita yang terus berjuang menanggulangi penyebaran wabah virus, khususnya di tengah-tengah bangsa kita. Kita doakan untuk Bapak Jokowi, Presiden kita, yang dengan sepenuh hati boleh menanggulangi virus ini, juga bersama-sama dengan seluruh aparat negara. Kita bersatu hati juga bersama-sama dengan tim medis yang dengan setia membantu di dalam membasmi wabah virus corona ini. Kita sebagai gereja harus menjadi benteng doa Bapak Ibu. Mari kita doakan untuk bangsa kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sebagai satu tubuh Kristus, kami datang ke hadapan Tuhan. Kami memohonkan doa ya Tuhan untuk bangsa kami. Kami memohonkan pertolongan Tuhan yang datang bagi bangsa kami. Belas kasihan Tuhan turun tercurah atas bangsa kami ya Tuhan. Berkati untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, bersama-sama dengan seluruh aparat negara Tuhan. Engkau pakai beliau ya Tuhan, dengan hati yang tulus yang mengasihi bangsa ini. Tuhan urapi, berikan hikmat bijaksana yang daripada Tuhan, sehingga ia boleh menemukan satu metode yang tepat, penanganan yang tepat untuk dapat menanggulangi penyebaran virus di tengah-tengah bangsa kami. Kami doakan ya Tuhan bagi seluruh lapisan masyarakat, juga khususnya untuk tim medis yang menjadi garda terdepan di bangsa ini untuk dapat menanggulangi penyebaran virus ini. Tuhan berkati, terima kasih untuk setiap mereka ya Tuhan, pengorbanan mereka, jasa mereka. Engkaulah yang memberkati berlipat-lipat kali ganda Tuhan dalam segala perbuatan jerih lelah mereka. Tuhan yang memimpinnya. Kami doakan Tuhan untuk seluruh bangsa Indonesia ini, setiap kami masyarakat, kami juga boleh berbagian Tuhan di dalam kami mendukung program pemerintah. Kami boleh taat kepada hukum, kami boleh ikut aturan, kami boleh juga terus mendoakan sebagai gereja-gereja Tuhan. Sebab gereja adalah benteng doa. Kami mohonkan berkat Tuhan turun atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Bertahta, berkuasalah Tuhan di tengah-tengah bangsa ini, berperkaralah ya Tuhan. Sebab kami menaikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu kita doakan untuk gereja Tuhan, baik gereja kita maupun gereja-gereja yang lain dalam pengadaan ibadah-ibadah online.
Kita doakan untuk seluruh tim ibadah, penata layanan. Kita percaya di tengah-tengah kecanggihan teknologi yang Tuhan izinkan, boleh kita alami, biarlah ibadah online ini bukan suatu bentuk untuk menunjukkan kehebatan masing-masing, keunggulan masing-masing, tetapi dapat menjadi alat penyebaran firman Tuhan yang lebih luas, Bapak Ibu. Alat penyebaran Injil yang lebih luas di tengah-tengah dunia ini. Mari sama-sama kita doakan untuk gereja di dalam pelaksanaan dan pengadaan ibadah online. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan, menyerahkan juga untuk gereja-gereja Tuhan yang saat ini karena tidak dapat menyelenggarakan ibadah secara konvensional, secara tatap muka. Namun kami mengadakannya secara online. Kami bersyukur ada satu teknologi, perkembangan teknologi yang baik yang Tuhan izinkan untuk kami alami dan kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kami percaya Tuhan ini adalah satu media yang positif di mana kami dapat menyebarkan Injil Tuhan secara lebih luas. Ada banyak orang yang mungkin belum percaya Tuhan boleh mendengar Injil ketika mereka membuka media sosial. Ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, berkuasalah Tuhan, bekerjalah Tuhan di tengah setiap orang-orang yang ada. Supaya setiap orang-orang yang belum percaya Tuhan, mereka mendengar Injil dan percaya kepada Yesus Kristus. Kami hanya alat-Mu Tuhan. Berkati untuk setiap tim ibadah, untuk penata layan, berkati untuk semua tim sound system, orang-orang yang terlibat di dalamnya. Tuhan memberkati, Engkau tahu semua jerih lelah anak-anak-Mu Tuhan. Dan Engkau sendiri akan memberikan kekuatan, semangat, kegairahan untuk melayani Tuhan. Supaya hidup kami boleh terus Engkau pakai Tuhan, menjadi saluran berkat-Mu. Ini doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu, kita naikkan pujian ini sekali lagi. Ku tahu Bapa peliharaku, satu kali saja. Ku tahu Bapa peliharaku, amin. Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku lewat badai, lewat badai cobaan. Semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Bapak Ibu, tema renungan firman Tuhan pada hari ini adalah Yehovah Rohi. Yehovah Rohi. Yehovah Rohi atau Yehovah Ra'ah di dalam bahasa Ibrani artinya Tuhan adalah gembalaku. Ra'ah artinya gembala, seseorang yang memberi makan dan menuntun domba-dombanya, menjadi seorang companion, seorang pendamping, itulah gembala. Bapak Ibu, kita menemukan satu bagian kata ini di dalam bagian firman Tuhan. Mazmur 23 ayat yang pertama. Saya yakin kita semua sudah menghafal bagian ini ya. Mazmur 23 ayat yang pertama berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sama-sama ya kita ucapkan di rumah masing-masing. 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari dari tema pada hari ini? Ada dua hal utama yang saya mau bagikan untuk Bapak Ibu. Kata gembalaku di sini Bapak Ibu. Kata gembalaku di sini adalah sebuah ikatan batin antara gembala dengan dombanya. Maka Daud sebagai sang penulis Mazmur adalah orang yang sangat mengerti bagian ini. Karena sebelum menjadi raja Israel, Daud adalah seorang gembala, Bapak Ibu. Maka kata gembalaku, Tuhan adalah gembalaku. Artinya yang pertama, mengalami relasi dengan Tuhan dan bukan hanya mengalami berkat-berkat Tuhan. Mengalami relasi dengan Tuhan dan bukan hanya berkat-berkat Tuhan. Beberapa waktu ini Bapak Ibu kita familiar sekali dengan kata WFH. Work from home. Bekerja dari rumah. Maka segala kegiatan meeting, pekerjaan Anda, menelpon customer, pelanggan, semuanya
adalah dengan melakukan via online dari rumah ya, dengan Zoom atau dengan WA group dan sebagainya Bapak Ibu ya. Begitu juga dengan gereja. Gereja melakukan ibadah online, rapat dan sebagainya macamnya. Bapak Ibu, ada satu kejadian waktu kami rapat majelis minggu yang lalu ya, di minggu kedua. Jadi waktu kami via Zoom, sinyalnya kurang bagus, jadi kami tuh, saya lo Muse Chan Muse di pastori depan, wah kami panik ini, sinyalnya putus-putus nih, gimana nih? Lo Muse sinyalnya putus nih, tunggu dia bilang, mau mulai rapat, oh tunggu, sinyalnya nih, tunggu lo Muse, oke siap, dia akhirnya rapat. Nah mulailah, kalau di tengah-tengah rapat itu ada Chan Muse bilang, aduh ini juga nih sinyal saya nih juga putus nih, aduh sinyalnya lagi ya. Kalau Kotono dia lebih aman karena dia beda gedung ya. Bapak Ibu, semua dilakukan secara online. Ada juga alumni kami di grup alumni Iman Junior ya, grup Iman itu kami juga dari Papua, dari Kalimantan, dari Medan, semua melakukan fellowship secara online, ataupun komisi sekolah minggu, remaja, pemuda, tunarungu dan semuanya ya Bapak Ibu. Jadi ada sebuah keinginan, kesadaran, kerinduan untuk kita berelasi Bapak Ibu. Tidak bisa tatap muka, maka kita lakukan secara online. Sebuah kerinduan untuk berelasi. Maka biarlah kata WFH ini, work from home, menjadi worship from home. Worship from home, di mana waktu kita di rumah, kita pun juga beribadah kepada Tuhan. Waktu kita mengikuti ibadah setiap minggu, Bapak Ibu, apakah kita mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh? Atau apakah waktu kita mengikuti persekutuan doa, kita juga mengikutinya dengan sungguh-sungguh? Kita bernyanyi, kita berdoa bersama-sama, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Perbanyaklah waktu untuk membangun relasi dengan Tuhan. Ini satu kesempatan yang baik. Ya, di tunarungu sendiri, satu teman tunarungu, anak yang sedang dikatekisasi, ya, dia berkata bahwa, Lause, aku setiap hari baca ini Injil Yohanes. Aku kemarin baca Injil Yohanes ini. Saya bilang, mantap, bagus. Saya juga baca Alkitab setiap hari nih ya. Ini. Bagus, gitu ya. Perbanyak waktu Bapak Ibu. Janganlah kita menjadi orang Kristen, orang-orang percaya yang hanya mencari berkat Tuhan, tapi nggak mau mencari Tuhan. Ya. Seorang gembala, dia tahu domba-dombanya. Dia tahu nama-namanya satu persatu. Dan domba itu tahu gembalanya. Domba tidak akan mendengarkan suara selain daripada suara gembala, Bapak Ibu. Nah, itu menunjukkan satu relasi, intimasi antara gembala dengan domba. Biarlah relasi kita dengan Tuhan juga adalah suatu relasi yang dibangun di dalam keintiman dan pengenalan akan Tuhan. Kita mendengar suara gembala kita, Gembala Agung. Karena itu banyak orang, dan saya pikir terlalu banyak yang berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Maka takkan kekurangan aku, orang mengklaim, mana ini berkat Tuhan. Maka mengatakan takkan kekurangan aku di tengah situasi seperti ini Bapak Ibu. Wow, itu sulit sekali mengatakan takkan kekurangan aku. Ketika kita krisis ekonomi, ketika saham turun 100%, 200%. Waktu ada banyak orang di PHK karena banyak perusahaan akhirnya bangkrut dan tutup. Di tengah-tengah wabah pandemik, sakit penyakit, ratusan ribu orang dalam sehari meninggal, dan kita mengatakan takkan kekurangan aku. Itu sesuatu yang sulit, Bapak. Tapi kita belajar di sini, Tuhan adalah gembalaku. Bahwa di dalam anugerah dan kasih sayang Tuhan, itu tidak pernah berkekurangan di dalam hidup kita. Kehadiran Tuhan tidak pernah berhenti dalam berbagai situasi-situasi tertentu saja. Tetapi kehadiran Tuhan itu selalu ada di sepanjang hidup kita. Maka Bapak Ibu, biarlah kita yang pertama membangun relasi dengan Tuhan. Ya. Yang kedua, bagaimana Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sebagai gembala, Tuhan itu membaringkan kita di padang yang berumput hijau, membimbing kita di air yang tenang, menyegarkan jiwa kita, menuntun kita ke jalan yang benar. Dan ayat yang keempat, Mazmur 23 ayat yang keempat berkata,
Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin. Daud sendiri dia mengalami bagaimana penyertaan Tuhan dan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Walaupun Daud, Bapak Ibu, dia tuh dikejar-kejar oleh musuh, mau dibunuh, nyawanya terancam. Dan dia berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku. Sebuah respon dan pengakuan iman Daud kepada Allah. Bukan hanya mencari berkat Allah, tetapi dia mengalami relasi dengan Allah dan mengalami penyertaan Allah di dalam hidupnya. Saya akan sharing Bapak Ibu tahun 2017. Tahun 2017 saya belum umur 25 tahun. Waktu itu saya masih tergolong baru pelayanan di Pinang Sia. Dan waktu itu saya batuk, nih ceritanya saya batuk darah Bapak Ibu. Darahnya darah seger. Waktu itu darahnya seger dan seperti ada gelembung-gelembung gitu di darah itu. Maka di depan wastafel waktu saya batuk gitu ya, keluar darah semua. Waduh, saya langsung pucet Bapak Ibu. Saya langsung pucet dan saya udah lemes banget begitu. Waduh, kenapa ini ya? Kenapa nih? Itu seperti hidup dan mati di depan mata saya itu begitu tipis. Apa yang terjadi dengan saya nih? Waduh, saya akhirnya keluar dari kamar mandi dengan badan yang lemes. Lalu saya berdoa Bapak Ibu. Saya berdoa dan saya nangis gitu ya. Di dalam saya menangis sama Tuhan. Karena saya di dalam ketakutan saya, di dalam tangisan saya nangis sama Tuhan. Dan Tuhan itu Allah yang menghibur loh Bapak Ibu ya. Tuhan itu Allah yang menghibur dan Dia memberikan saya hikmat Bapak Ibu. Sehingga saya bisa berdoa. Waktu itu saya berdoa, Tuhan, hidup dan mati saya itu di tangan Tuhan. Tapi kalaupun saya mati hari ini Tuhan, saya bersyukur karena saya udah percaya Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup saya. Sehingga walaupun saya mati, saya percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Di situ saya berdoa dan saya berhenti menangis Bapak Ibu. Waktu saya mengatakan itu, saya mengatakan bahwa hidup saya di tangan Tuhan, mati saya juga di tangan Tuhan. Hati saya damai. Saya berhenti nangis dan akhirnya saya pergi ke dokter keesokan harinya. Lalu saya ngomong dengan gereja, ternyata saya harus cuti selama beberapa waktu gitu ya. Karena harus recovery, harus pemulihan Bapak Ibu. Dan jadi saya mengalami yang namanya WFH tahun 2017, work from home. Saya sudah mengalami itu terlebih dahulu. Sambil membimbing tunarungu dari rumah ya. Jadi saya pun work from home gitu ya. Ternyata seperti itu saya sudah pernah mengalami. Bapak Ibu, melalui pengalaman rohani yang seperti ini mengingatkan saya bahwa sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Aku tidak takut bahaya bukan karena aku punya jaminan hidup. Aku tidak takut bahaya bukan karena aku punya jaminan kekayaan. Aku punya jaminan investasi dan sebagainya. Tetapi Daud berkata, aku tidak takut bahaya karena Tuhan besertaku. Amin. Kiranya Bapak Ibu kita semua juga boleh sungguh-sungguh mengalami penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita berterima kasih kepada garda terdepan, seluruh tim medis, tim dokter yang sudah bekerja keras mengorbankan nyawa mereka Bapak Ibu. Ada satu pribadi yang juga mengorbankan dirinya bagi setiap kita. Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus Kristus berkorban bagi kita di kayu salib menebus dosa kita Bapak Ibu. Sehingga kita boleh kembali berelasi dengan Allah. Dan kita diampuni. Sehingga kita mendapat hidup kekal Bapak Ibu. Sehingga baik hidup kita di dunia ataupun hidup kita di dalam kekekalan, kita ada bersama-sama dengan Allah. Puji Tuhan. Allah Israel adalah garda terdepan umatnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya di segala abad, di segala zaman. Tuhan beserta dengan kita. Sebab Dia adalah Yehovah Rohi, Allah yang beserta kita
Gembala kita. Mari kita naikkan pujian. Tuhan adalah gembalaku. Bapak Ibu, doa penutup, kita akan berdoa untuk semua pergumulan-pergumulan jemaat kita. Kita doakan untuk setiap jemaat yang sakit, untuk jemaat yang punya masalah di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam orang-orang, setiap korban yang mungkin terpapar virus corona, rekan-rekan kita, sahabat kita, atau keluarga kita yang mungkin mereka sedang bergumul dengan sakit penyakit ini. Kita doakan ya Bapak Ibu, supaya ada damai sejahtera Tuhan bersama-sama dengan kita. Mari sama-sama kita satu hati, kita doakan untuk pergumulan jemaat Tuhan. Tuhan, terima kasih karena melalui firman Tuhan Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau gembala kami Tuhan. Engkau Yehova Rohi, Allah gembala kami yang tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami doakan jikalau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan, yang sedang bergumul di dalam sakit penyakit, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah mungkin sakit penyakit karena virus corona, ataupun keluarga kami yang terkena corona Tuhan. Engkau berkati Tuhan, berikan damai sejahtera-Mu Tuhan, pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan, kehadiran Tuhan, kasih sayang-Mu Tuhan, nyata di dalam hidup kami. Hiburkanlah Tuhan, melalui firman Tuhan setiap hari Engkau hadir dan memberikan kekuatan bagi setiap kami. Berkati untuk semua jemaat-Mu Tuhan, mulai dari yang paling muda sampai yang paling tua, secara khusus untuk AI yang juga sedang lemah tubuh di dalam sakit penyakit mereka, Tuhan juga yang terus memberikan penghiburan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami umat gembala-Mu, Engkau gembala kami yang hidup. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, persekutuan doa kita pada hari ini selesai. Silakan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sampai jumpa di dalam persekutuan doa kita minggu depan.